صل وسلم وبارك عليه فحين قرب ورود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب والترجون إليه على وجود التسهيل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله صبر الجبل من النور ينغبون وورد الخير المحمود مرينا لله من تعظيمه وسلم عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita telah memulai sebagaimana juga merupakan hari yang pertama di bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah memulainya dengan pembacaan riwayah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah perantara daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab yang sebagaimana kita biasa membacanya, namun pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema dan juga bulan yang kita masuki di dalamnya, maka kita akan membaca dalam satu kitab yang menjelaskan tentang kemuliaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustaz Amir, yang enak katanya pakai meja nih, katanya begitu. Tapi memang cukup begini aja dah, ya. Ini juga masih baru nih Pak, baru grace nih, ya, jok, ya. Kemarin saya ngomong malam Rabu di Masjid Al-Falah, katanya. Saya Jidinah, itu kalau pakai ginian enak tuh besok buat di Nurul Madinah, pengajian lainnya bisa dipakai, ya. Alhamdulillah, Sadinah paham langsung, gitu. Ya, kalau paham kan enak kan gitu, ya. Jimadani, nah, kalau paham kan enak kan gitu, ya. Yang repot nggak paham-paham kan gitu, ya gitu. Insyaallah mudah-mudahan emang keluarga besar Haji Madali ini begitu patuh dan artinya ta'zimnya kepada para ulama. Jadi apa yang dikata aja dikerjain aja udah, ya. Nggak katanya buat apaan, nggak katanya buat apaan, udah kerjain aja. Subhanallah, mudah-mudahan menjadi barokah dalam keluarga ini dan kita bisa mencontoh, ya, mencontoh. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh saudara muslimin kita, mukmin kita, menjadi contoh buat kita. InsyaAllah kita juga bisa ta'zim dan hormat kepada para ulama, para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang menjadi berkah dalam ilmu kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Pengarang kitab Zakhairul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, Khadimul Ilmi Syarif bil Baladil Haram. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, yang mengarang kitab Az-Zakhairul Muhammadiyah, yang diartikan zakhair, zakhirah, mufradnya zakhiratun, zakhair, simpenan, rahasia.
rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Banyak yang berhubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rahasia-rahasia dan sir yang harus kita gali, yang harus kita ketahui sehingga menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Ya, di antaranya Sayyid Muhammad mengatakan yang pertama, fa inna sa'adatal mu'min fid dunya wa karamatahu fil akhirati tatahaqqaq biiqtidaihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena sesungguhnya sa'adatul mu'min fid dunya, kebahagiaan seorang mukmin, kita mau bahagia fid dunya, di dunia, kita mau bahagia di dunia. Siapa yang nggak mau bahagia di dunia? Pasti kita semua pengen dan sangat berkeinginan berbahagia di dunia. Nah, maka kata beliau, sa'adatul mu'min fid dunya, sesungguhnya keuntungan, kebahagiaan orang yang beriman di dunia, wa karamatahu fil akhirah. Nah, kalau akhirat bukan bahagia lagi, tapi kemuliaan udah. Kalau di dunia kebahagiaan, kalau di akhirah kemuliaan, artinya Allah muliakan kita. Kan beda tuh, ya. Di dunia kita beramal, dengan amal-amal ini kita mendapatkan kebahagiaan. Wah, di akhirat kita nggak beramal lagi, itu maknanya. Ad-dunya darul amal bila jaza, wal akhirah darul jaza bila amal. Kata ulama, dunia itu tempatnya kita ibadah, tempatnya kita ibadah, beramal, tanpa kita membawa pahala langsung. Sebab kalau pahalanya dibawa langsung kagak muat rumah kita, tempatnya kagak ada. Tempat untuk naruh pahala langsung di dunia nggak ada, saking gedenya itu pahala. Ya, satu pahala kebaikan kita aja, satu kebaikan bisa Allah berikan satu gunung, hancur rumah kita. Kita taruh pahala satu kebaikan. Makanya dunia dikatakan darul amal bila jaza, tempatnya beramal, bukan tempatnya membawa pahala. Dicatat, ditulis, kapan dikasihnya? Nanti di akhirat. Nah, kemudian akhirat dikatakan wal akhiratu darul jaza bila amal. Tempatnya, akhirat itu tempatnya diberikan balasan pahala. Tempat diberikan pahala semuanya. Pahala dikasih kapan? Kalau kita udah masuk akhirat. Bila amal, tanpa beramal lagi kita. Tuh, ya, dunia tempatnya beramal, akhirat tempatnya kita menerima pahala. Nah, subhanallah. Maka dikatakan kemuliaan orang beriman di dunia, keuntungan orang beriman di dunia, sa'adatul mu'min wa karamatahu fil akhirah, dan kemuliaannya di akhirat. Ya, di dunia dia beruntung berbahagia, di akhirat dimuliakan sama Allah. Bagaimana caranya? Katanya tatahaqqaqu biqtidaihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipastikan cuma dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtida, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan di sini, wa sadaqallahul azim. Kalau kita selama ini ketika selesai membaca Al-Quran lalu kita ucapkan apa? Sadaqallahul azim. Kemudian terakhir lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau mau bertanya mana yang membuktikan bahwa ulama memakai kalimat pujian kepada Allah dengan kalimat sadaqallah, nah, ini contohnya. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kalimat dalam kitabnya mengatakan ketika memuji firman Allah, wa sadaqallahul azim, dan maha benar Allah yang maha agung dengan firman-Nya. Nah, itu ya. Haitsu yaqul fi kitabihil karim, ketika Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Sayyid Muhammad, dan benar Allah Maha benar dengan firman-Nya. Apa kata Allah? Sungguh terdapat untuk kalian semua, sungguh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua. Lakum artinya manfaat, yang kita ambil manfaatnya, kita contoh. Apa dalam diri Rasulullah? Uswatun hasanah. Uswah, satu contoh yang baik, suri tauladan. Uswah hasanah ay qudwah. Tadi itu iqtida, qudwah. Qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik, contoh yang luar biasa. Bahkan Al-Quran itu semuanya adalah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh sahabat dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini datang kepada Sayyidah Aisyah, bertanya kepada beliau, "Ya Aisyah, kaifa khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran, kana khuluquhu Al-Quran." Adapun akhlaknya beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Apa yang diajarkan tertera di dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan di dalamnya itu sudah dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau dikenal dengan sahibut ta'assi. Ta'assi itu ayil qudwah, orang yang sangat mencontoh Nabi. Nyontoh nabinya plek, kagak buang sama sekali. Nyontoh nabinya plek, tahu plek? Persis banget. Kagak buang barang dikit, kalau kata bahasa kita. Ya, pernah beliau jalan bersama sahabat yang lain setelah wafatnya Rasulullah, jalannya beda. Ditanya sama sahabat, "Ya Abdullah, kenapa kau jalan seperti ini?" Ya jalannya, ya pokoknya nggak seperti biasa, ini seperti jalannya Rasulullah. Ya. Kata beliau, beginilah cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngikutin cara jalannya Nabi, diikutin. Ya, sampai pernah berjalan bersama satu kelompok dalam kepergiannya, ini Abdullah bin Umar, lewat satu tempat yang Nabi pernah buang hajat di situ. Kan beliau Sayyidina Abdullah ini memang sering kadang bersama Rasulullah di zaman hidupnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, lewat jalan satu tempat yang pernah Nabi buang hajat di situ. Tiba-tiba bagi lewat tempat itu, dibilang sama gerombongannya, "Tak dulu, tungguin dulu sebentar." "Kenapa?" "Saya mau ke sono." Dia nggak bilang mau buang hajat, dia mau ke sono dulu sebentar, tungguin gitu. Jalan pergi sampai nggak kelihatan tuh sama rombongan pandangannya. Ya, atau selesai balik, tanya sama rombongannya, "Dari mana engkau wahai Abdullah?" "Barusan aku buang hajat di tempat yang tempat buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi beda kalau buang hajatnya Rasulullah SAW, beda dengan manusia, ya. Sebegitu keluar apa yang keluar dari Rasulullah, langsung ditelan oleh bumi, ya. Langsung ditelan oleh bumi untuk membersihkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana? Jangan kita bayangin udah depan ada tempe itu ame ubi, ya itu. Hampir disebut pisang goreng gitu. Itu ada sampai sahabat yang nyontoh banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bisa mencontoh Nabi? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang benar-benar mengharap pahala Allah, pahala dari Allah, balasan dari Allah,
wal yaumal akhir, dan orang yang percaya kepada hari kiamat. Orang yang percaya dia bakal mati, maka sebelum dia mati dia contoh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-gerik dan kehidupannya. Wa dzakarallaha katsira. Nah, siapa orang yang dikatakan bisa mencontoh Nabi, mau mencontoh Nabi, mau menjadikan Nabi sebagai uswah, contoh suri tauladan dalam kehidupan, itulah orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Orang mencontoh Nabi sama juga dia mencontoh dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah. Jadi orang mengikuti Rasulullah sama juga dia berzikir kepada Allah karena mengingat dan mengikuti utusan yang menjadi utusan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa la takunu al uswatu illa ba'da ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak akan bisa kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takunu al uswah, jadi nggak bisa nyontoh Nabi illa ba'da ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ma'rifatal hiqqah, kecuali setelah kita mengenal ma'rifah, mengetahui, kenal kepada Nabi, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenalnya gimana? Bukan asal-asalan doang. Al-ma'rifat al-hiqqah, kenal dengan sebenar-benarnya. Nah, inilah tujuan duduk di majelis ilmu begitu. Kita ibadah, bagaimana cara ibadah kita, dikenalkan ini cara ibadahnya Rasulullah SAW begini. Jadi kita tahu ini cara mengenal Rasulullah dengan cara mengikuti cara ibadahnya. Cara mengikuti Rasulullah dengan cara menanamkan akidahnya, dan banyak dari semua contoh-contoh yang mulia dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita mencontoh Nabi kalau kita benar-benar kenal Nabi. Nah, bagaimana cara mengenal Nabi? Maka diantaranya belajar sirahnya, sejarah Nabi, sejarah Rasulullah dari kelahirannya, kemudian dalam kehidupannya, ibadahnya. Maka sini dikatakan katanya, fa fi ibadatihi wa adatihi uswah. Maka di dalam ibadah-ibadahnya Nabi dan kebiasaan-kebiasaan Nabi kita ikutin, itu uswah. Uswah apa uswah? Suri tauladan, contoh. Wa fi harakatihi wa sakanatihi uswah. Begitu juga dalam setiap gerak-gerik dan diamnya Nabi, uswah, contoh. Dari mana kita tahu? Belajar hadis tuh, kitab hadis banyak. Hadis-hadis Rasulullah begitu banyak. Ya, puluhan ribu, ya sampai jutaan dengan hadis-hadis dhaifnya itu kita pelajari kehidupan Rasulullah. Wa fi aqwalihi wa af'alihi wa jami'i ahwalihi uswah, dan dalam setiap ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan semua ahwal, keadaan-keadaan Nabi uswah, contoh. Ya. Nabi di antaranya apa contohnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu syai'un shalla, katanya. Satu contoh keadaan Nabi. Kalau Nabi sedang mendapatkan satu masalah, bahasanya begitu, satu urusan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu syai'un shalla, katanya. Adapun Rasulullah SAW ketika mendapatkan sesuatu, sedang mengalami sesuatu, apa permasalahan apa atau ingin apa, sholat, Nabi sholat. Jadi dikit-dikit Nabi sholat. Pengen hajat, maka ada dalam syariat kita disebut sholat hajah. Sholat hajat. Kita ingin sesuatu, urusan apa nih? Urusan rumah tangga, sholat hajat. Habis itu doa. Sholat hajat 2 rakaat. Habis itu doa. Ada itu ijazah dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Marsyad ini, doa khusus habis sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat. Usalli sunnatal hajah rakaataini lillahi ta'ala. Udah, sholat 2 rakaat biasa, bacanya surahnya apa? Gacoan, ada yang lain itu. Qul ya ama qulhu. Selesai salam. Ada doanya itu, bismillah. Biasa doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad.
Allahumma bihaqqi Muhammad, ada ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin gitu. Ya Allah, dengan kemuliaan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taqdiya li hajati. Mohon engkau ya Allah kabulkan hajatku. Habis itu ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim ya Rasulullah. Kita panggil tuh Rasulullah. Ya Muhammad ya Ahmad ya Rasulullah ya Abul Qasim. Natawassalu ilallahi bika. Aku mohon kepada Allah dengan bertawassul kepadamu ya Rasulullah. Karena kita panggil Rasulullah tadi. Atawassalu ilallahi bika. Aku mohon kepada Allah dengan tawassul kepadamu ya Rasulullah, untuk supaya Allah mengabulkan hajatku. Taruhlah kita nggak sempat baca doa ini, kita sholat aja itu. Insyaallah akan Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita. Karena kita sholat apa sih? Sholat itu ngomong, ngobrol, ngadu bahasanya. Kita sholat 2 rakaat aja udah ngomong itu sama Allah. Innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang sholat itu dia sedang bermunajat. Apa munajat? Sedang berkomunikasi. Bahasa lainnya curhat sama Allah. Orang sholat itu dia curhat sama Allah. Ya, maka sampai Nabi dikatakan, idza hazabahu syai'un shalla. Ketika merasakan sesuatu, Nabi sholat. Dikit-dikit sholat. Nah, kalau kita sholatnya dikit, ya, ya, ya. Nah ini, alhamdulillah, ya ada tambahan dalam sholat sunnah kita, karena kita membuktikan kudwahnya kita, nyontohnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mempelajari atau membaca dan mendengarkan kisah ataupun sirah perjalanan Rasulullah SAW, melihat dan mencontoh akhlak Rasulullah SAW, bahasanya kita duduk dalam satu majlis ilmu, kita duduk dalam satu majlis maulid Rasulullah SAW, ataupun majlis-majlis kebaikan lainnya, maka tergantung niatnya. Itu tergantung niatnya. Ini makanya sesuai apa yang sudah kita pelajari, innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Orang mempelajari, mendengar sejarah ataupun tentang Rasulullah, tergantung niatnya. Kalau dia memang sudah membuka mata hatinya, benar-benar akan mengikuti Rasulullah SAW, mendengar keistimewaan Rasulullah, mendengar bagaimana cara makannya Rasulullah, mendengar bagaimana cara minumnya Rasulullah, mendengar bagaimana kehidupan, gerak-gerik dan semua aktivitas Rasulullah SAW. Kalau dia membuka dengan ainul mahabbah, sudah pandangan cinta, udah demen aja sama Nabi, maka insya Allah akan nampak nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai dunia akhirat, kalau kita udah 1000% udah sama Rasulullah, selamat dunia akhirat dah, selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, Pak, wa man qara'ahu bi'ainil juhud, orang yang mendengar Rasulullah ya dengan pandangan jahat, abad jahat itu nggak suka, angas, kalau kata orang Jawa angas gitu. Ya, juhud, jahat. Jadi sebenarnya jahat itu bahasa Arab lagi. Ya, pandangan jahat itu nggak suka, jahat. Ya, jadi bahasa Indonesia pakai d, pakai dal, tapi kalau bahasa Arab. Melihat, mendengar Rasulullah cerita tentang Nabi, keistimewaan Nabi dengan pandangan benci, nggak suka, ingkar, maka yang tumbuh dalam dirinya adalah ketidaksukaan dan kebencian kepada Rasulullah, dan bahkan mata hatinya buta terhadap kebaikan. Na'udzubillah. Ya, jadi tergantung niat dan pandangannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pandangan kita, duduknya kita dalam satu majelis yang di situ ada guru-guru kita, tergantung bagaimana keyakinan kita sama guru kita, Pak. Cerita ini diceritakan oleh Sayyid Muhammad, selanjutnya gimana katanya. Ini cakep juga, saya juga baru dengar, baru baca semalam katanya. Sayyid Muhammad mencantumkan cerita, kisah yang begitu luar biasa katanya. Hiya qissatun rawaha Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Ini cerita diceritakan, dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari,
sahibu Kitabul Hikam, ya, yang punya kitab yang ngarang kitab Hikam. Fi syarhih, dalam syarahnya, ketika di sini diceritakan ada situ qasidah seorang, ya, ulama besar Abi Madyan radhiyallahu anhu. Nah, di situ dalam qasidah itu ada cerita katanya. Faqala, jadi ceritanya begini. Zara ba'du salatin dariha Abi Yazid radhiyallahu anhu. Ada cerita katanya. Ada sebagian raja, ya, pembesar, penguasa, ziarah ke kuburnya Abu Yazid. Siapa ya Abu Yazid ini? Abu Yazid Al-Bustami yang hidup tahun 100 Hijriah. Tahun 100 Hijriah. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, ya, salah satu juga tokoh sufi yang terkenal. Ya. Abu Yazid Al-Bustami katanya. Sebagian penguasa datang berziarah ke Dorih. Dorih itu kuburnya Abu Yazid. Abu Yazid radhiyallahu anhu. Wa qala, nah, di kuburan itu kan banyak orang. Salah satu raja tadi, sultan tadi, dia ngomong kepada orang yang ada di sekitar kuburan itu. Kan lagi ziarah ke kuburnya Abu Yazid. Ini orang ngomong satu, hal huna ahadun mimman ijtama'a bi Abi Yazid. Apakah ada di sini seseorang yang pernah berkumpul bersama Abu Yazid, ngalamin zamannya Abu Yazid, gitu maksudnya. Ada gak di sini? Di sini salah seorang atau seorang pun, siapa dah yang pernah mimman ijtama'a bi Abi Yazid, yang pernah berkumpul, artinya itu misalnya berkumpul, ngalamin bersama Abu Yazid Al-Bustami. Fa usyira ila syaikhin kabirin fi sin kana hadiran hunak. Ada yang tahu? Di pojokan ada orang dah tua banget, itu dia. Beliau itu ngalamin zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada kan? Fa usyira ila syaikhin kabir, katanya. Diisyaratkan kepada ada seorang yang udah tua, ya, yang kana hadiran, ada di situ. Nah, raja ini tadi nanya langsung kepada orang yang tua tadi itu. Faqala lahu, hal sami'ta syai'an min kalami Abi Yazid? Rupanya nih raja pengen dengar langsung, karena mungkin pernah sezaman dengan Abu Yazid, mungkin muridnya, ya, ingin dengar langsung. Apa ya? Hal sami'ta syai'an, katanya. Apakah engkau pernah mendengar sesuatu, satu dari ucapan Abu Yazid, katanya. Dengar langsung kan, berarti kalau orang yang ngalamin hidup dengar langsung. Ini raja nanya, apakah kau pernah dengar syai'an min kalami Abi Yazid, satu kalimat dari ucapannya Abu Yazid? Ini orang tua jawab, faqala na'am, iya, sami'tuhu yaqul. Dia pernah berkata tuh, Abu Yazid pernah berkata, man zarani la tuhriquhun nar. Abu Yazid pernah berkata, siapa yang berziarah kepadaku maka tidak akan disiksa di dalam neraka. Sampai wali udah tinggi begitu tuh. Ini benar. Abu Yazid pernah berkata, man zarani la tuhriquhun nar, ya. Siapa yang berziarah kepadaku maka tidak akan dibakar, tidak akan mendapatkan siksaan di dalam neraka. Maknanya Peter dapat dikatrol, dapat syafaat dari Abu Yazid. Fastaghrabas sultan dzalikal kalam. Bahasanya ini ngelebihin ucapan Nabi. Ya, ini ngelebihin ucapan Nabi. Wali ini. Syekh Abu Yazid pernah berkata gitu, katanya, siapa yang berziarah kepadaku maka la tuhriquhun nar, enggak bakal disiksa dalam neraka. Maka kata sultan, fastaghrabah, wah aneh nih, ucapan antik juga, katanya. Dzalikal kalam. Nanyalah sultan tadi, udah jam berapa ini? Nah, udah dah ya. Udah dah ya. Terusin enggak? Tanggung kan gitu. Ya. Karena menganggap satu ucapan yang
mungkin melebihi ucapan Rasulullah, ya. Faqala, bertanyalah raja ini, kaifa yaqul Abu Yazid dzalik wa Abu Jahal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuhriquhu an-nar. Ya. Katanya apa? Bagaimana kok bisa Abu Yazid berkata seperti itu? Bisa menjamin kayak begitu? Sedangkan Abu Jahal aja, Abu Jahal hidup bersama Nabi, melihat Nabi, tapi dibakar dalam neraka. Itu bahasanya gitu. Nah, ini orang yang hidup bersama Abu Yazid kok bisa? Bukan hidup doang, ziarah, kan gitu ya maknanya. Ya artinya kan mengalami. Ya, termasuk dia dalam ucapannya berziarah. Kok bisa dia menjamin orang yang berziarah kepadaku nggak bakal disiksa dalam neraka? Nah, Abu Jahal hidup bersama Nabi, bukan wali lagi. Hidup bukan bersama wali lagi, bersama Rasulullah. Tapi dibakar di dalam neraka, masuk neraka selama-lamanya, orang kafir. Faqala dzalika syekh lis-sultan. Nih jawabannya di sini, Pak. Ada perbedaannya kita. Maka syekh yang tua ini, seorang tua ini berkata kepada raja, Abu Jahal lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama ra'a yatima Abi Talib. Subhanallah. Kata syekh ini, Abu Jahal, iya dia hidup bersama Rasulullah, tapi tidak pernah memandang Rasulullah mulia. Lihat. Dia cuma menganggap Rasulullah itu ra'a yatima Abi Talib, anak kecil. Yatim kan anak kecil. Anak yatim itu yang belum balik, ya. Abu Jahal, iya hidup bersama Rasulullah, manusia yang paling mulia, Nabi kita. Tapi dia ketika hidup bersama Rasulullah tidak pernah memandang, melihat dengan kemuliaan dan cintanya kepada Rasulullah. Justru sebaliknya, dia cuma melihat Nabi kayak anak kecil, nggak dianggap apa-apa, dah ngeremehin. Itu perbedaannya, ya. Walau ra'ahu, seandainya dia melihat, memandang Nabi, memuliakan Nabi maknanya dengan pandangan cinta dan sayang, ta'zim kepada Rasulullah, lam tuhriquhun nar, pasti juga nggak bakal masuk neraka. Fa fahima sultan kalamahu wa ajabahu hadzal jawab. Jadi wa ma'na hadzal kalam anna Abu Jahal lam yara Nabi bi ta'zim. Jadi ya, apa maknanya? Bahwasanya apa yang dikatakan Abu Yazid benar. Beliau menjamin orang yang berziarah kepadanya nggak bakal disiksa dalam neraka karena orang yang berziarah ikhlas cinta kepada beliau. Sama, kita cinta sama guru kita, cinta jangan tanggung-tanggung deh, ya, jangan takut-takut sama guru kita. Nah itu, ya, berarti kita udah benar-benar ta'zim, jangan tanggung-tanggung. Sama ini, sampai seorang wali itu bisa berkata seperti itu. Ya, Abu Yazid berkata, orang yang berziarah kepadaku maka tidak bakal disiksa dalam neraka, karena ziarahnya memandang memuliakan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ini maknanya apa saya sampaikan pas banget juga berkenaan dalam kitab ini, bahwa banyak di antara kita mungkin sering kita mengaji, bertemu dengan guru-guru kita, jadi jaga adab kita, etika kita, ya. Jangan keseringan kita bertemu dengan guru kita lalu nggak ada ta'zim kita, nggak ada hormat kita. Buktikan ta'zim kita kepada guru kita dengan kita memuliakan apa yang beliau sampaikan, ya, insyaallah menjadi barokah ilmu kita. Kata seorang sahabat Sufyan bin Uyainah, wakhdimil ulama, katanya, khidmatlah kalian kepada ulama. Khidmah itu benar-benar dikata apa aja, ikutin aja dah, karena engkau akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Sebaliknya orang yang nggak patuh sama gurunya, sama ulama, ya gimana mau berkah ilmunya? Ngaji kemana aja kita, tapi sama ulama ya tanggung-tanggung maknanya. Ya, nah, jangan, ya, insyaallah ini kita sebagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya, guru-guru kita yang kita ta'zim kepada mereka, ya. Kepada siapa saja kita ngaji kepada siapa saja, jangan satu guru, ngaji kepada siapa saja, jangan kepada satu ulama ataupun seorang saja, tapi ngaji kepada siapa saja, kita ambil berkah-berkah dari guru kita. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja untuk yang akan datang taklim Jumat subuh kita insyaallah di Mushola As-Syahid Taman Mini, ya, Mushola As-Syahid Bapak Jin Terus
insya Allah. Jadi masjid lain, musola lain juga silakan, karena prinsipnya kita ngaji, bukan cari bekal dan sebagainya. Sederhana saja, yang penting kita hadir untuk menuntut ilmu, tidak perlu persiapan berkat-berkat dan lain sebagainya. Yang penting segelas air sama sepotong roti juga insya Allah berkah, karena tujuannya untuk ngaji. Sekali lagi, jangan perlu takut, jangan keberatan dan sebagainya. Yang ketepatan menjamu kalau Allah, insya Allah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat, terima kasih dari Jalan Timur. Untuk selanjutnya, setelah dari Al-Saidin, Anda siapa? Belum? Oh, Al-Musin, ya. Berarti kembali ke Al-Musin, kebagusan. Karena beratnya sementara ini ada 7 masjid dan musola bergabung. Tanggal 5 insya Allah nanti di Kotangan, tapi dalam pertengahan, jadi belum yang datang dulu. Jadi Al-Musin ya, setelah dari Al-Saidin, di Al-Musin kebagusan. Nanti di Al-Musin dan Anggur serta Al-Musola Hidayah dalam konfirmasi. Kalau berapa masjid atau musola, maka dapatnya 2 bulan sekali. Dan kita insya Allah ingat, tidak perlu menjadi beban bagi yang ketempatan. Alhamdulillah, kantong hijau kali ini terkumpul sejumlah 1.969.000 rupiah. 1.969.000 rupiah. Insya Allah apa yang kita berikan, kita infakkan, mendapatkan ganjaran mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ucapkan terima kasih kepada saya Baik dari DKM Masjid Nurul Madinah, Ustaz dari Madinah dan Ustaz dari Madani, atas tempatnya. Mohon maaf apabila tempatnya kurang memadai ataupun jadwalnya, tapi saya rasa cukup, karena nanti setelah ini jangan pulang di depan ayah resepsi. Pilih Pak silakan, bubur ayam silakan, ketupat sayur silakan. Jadi itu lagi datang kemari semuanya. Tinggal pilih, jangan pulang dulu, dari keberkahan sudah disediakan. Boleh makan bubur ayam, boleh Pak boleh makan sayur, gimana ya? Ya, alhamdulillah, insya Allah DKM Nurul Madinah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari Ahad yang akan datang, kuliah subuh Ahad bertempat di Masjid Al-Makmur Ciganjur. Yang ini ya, Masjid Al-Makmur. Yang belum menyerahkan KTP, silakan sisakan KTP, fotokopinya, kemudian di balik KTP ditulis nama masjidnya, karena nanti dari jamaah mana dia ketahuan. Jadi kita kemarin sudah sounding ke Dr. Siblomasi untuk kerjasama jaminan layanan kesehatan bagi jamaah kuliah subuh. Kita sudah datang dengan ketua kuliah subuh Bapak Haji Madani, sudah insya Allah dibuka, bahkan datang dari turunnya dokternya semuanya datang hadir untuk persiapan pelayanan kesehatan bagi jamaah kuliah subuh. Mudah-mudahan yang kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja kepada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Waghfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa qina adhaban nar. زدنا علما والحمد لله على كل حال. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكلنا بالتقوى وكلنا بالعافيه. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا بالبلد برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.